Selamat pagi, Pak. Pagi. Kami mahasiswa dari Unit Kasan Polres Ruteng, Prodi PGSD kelas 2024 ingin mewawancarai mengenai topik hak asasi manusia. Saya perkenalan dulu ya. Ya, saya Rika, nama lengkapnya Rika Janti. Saya juga alumni Unika Santo Paulus Ruteng. Saya wisuda tahun 2016. Jurusan bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya mengajar di Semak Santo Stefanus Ketapang. Baik, yang pertama, apa yang kakak ketahui tentang hak asasi manusia? Pertanyaannya itu apa itu hak asasi manusia? Mungkin lebih kepada apa yang saya ketahui ya. Asasi manusia menurut saya itu hak dasar ya. Hak dasar dalam diri seseorang yang tidak bisa dicabut atau diambil alih oleh orang lain. Kemudian hak asasi manusia ini wajib dilindungi ya. Entah itu oleh undang-undang, hukum ataupun oleh orang lain. Jadi eksistensi hak asasi manusia itu yang dia itu melekat pada diri setiap orang dan dia itu tidak bisa dicabut, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Hak dasar seseorang ada banyak jenis hak ya, terutama yang menyangkut dengan hak asasi manusia ya, misalnya kita ini hak untuk hidup, kesetaraan gender, itu juga misalnya perdebatan tentang LGBT itu kenapa tidak berakhir itu karena yang satunya bilang oh kamu tidak boleh mencegah saya untuk kawin sesama jenis, kamu tidak bisa, kamu tidak punya hak. Kembali lagi kita sebagai orang luar itu dia punya hak dasar, hak untuk menentukan pilihan hidupnya, dia menentukan pasangan dia, itu hak dasar ya. Saya kira itu poin-poinnya ya, apa itu hak asasi manusia. Tanggapan dari kelompok kami mengenai jawaban dari narasumber, kami sangat setuju karena hak itu melekat pada setiap individu dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain, seperti hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk berpendapat, dan lain sebagainya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, seberapa penting hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ditanya seberapa penting hak untuk kehidupan sehari-hari, sangat penting. Kenapa sangat penting? Sekali lagi kembali, konsep HAM itu dia dasar, hak dasar ya. Jadi Anda tidak bisa hidup kalau hidup tenang ya, kalau misalnya Anda itu diganggu setiap hari ya, seperti itu. Nah, saya secara pribadi kalau saya maunya hidup tenang, tiba-tiba ada yang buka musik tuh di sebelah, dia melanggar hak saya sebagai pribadi. Nah, itu makanya kalau misalnya ada yang sakit di rumah ini, ya itu yang kami alami di masyarakat. Maka sebagai tetangga ya wajib menghargai, saling menghargai. Karena apa? Hak untuk kenyamanan. Hak untuk kenyamanan. Jadi siapapun itu, apalagi saya, ya wajib orang lain itu memenuhi hak saya. Ya. Kebebasan. Kan konsep HAM itu ada dua sebenarnya. Mulai dari dasar, bermuara pada sebuah kebebasan. Kebebasan setelah kita bebas, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang kebebasan itu, batasan. Kemudian dari batasan-batasan itu kebebasan tadi itu kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi macam yang sering digaungkan itu undang-undang tentang kebebasan berpendapat pada pasal 28 itu. Ya, kita bebas berpendapat, tapi kembali lagi kita harus mempertimbangkan hak orang lain. Bukan hanya kita. Bebas, iya. Hak asasi, iya. Untuk berpendapat, iya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan hak orang lain. Bukan hanya kita yang memiliki hak. Seperti itu kira. Baik, tanggapan dari kelompok kami mengenai jawaban dari narasumber, yaitu kami sangat setuju. Alasannya karena hak asasi manusia itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat dijadikan pedoman hidup, sehingga kehidupan dalam bermasyarakat itu akan menjadi lebih harmonis. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah sudah cukup dalam melindungi hak asasi masyarakat? Mungkin ini ya. Bukan hanya saya ya. Saya kira kalian juga sering nonton berita ya.
kemarin demo besar-besaran di Ruteng ya, ada penolakan geotermal, itu yang itunya. Dan paling tidak kita menelah istilah klima itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Tapi yang terjadi sekarang itu masyarakat miskin selalu dipersulit. Yang punya uang ya suka-suka dia. Itu kemarin kasus itu berapa itu? 372 triliun ya, kasus pertambangan itu siapa punya itu? Bagaimana? Kalau kasus mencuri ayam 1 ekor sudah di penjara. Mereka penjara hanya 5 tahun. Terus presiden bilang, ya banding. Prabowo bilang, kalau tidak salah dalam berita itu kemarin. Ya toh? Ya banding. Supaya paling tidak di penjara seumur hidup, Pak. Itu hanya alasan klise untuk menutupi kasus yang ada. Kemudian muncul kasus yang baru. Yang ini, itu tadi kembali lagi karena kasusnya itu orang yang punya uang. Pandai istilahnya orang Manggarai, jago cekai. Ya, jago cekai. Kasus yang lain muncul, yang ini booming di masyarakat, yang ini hilang. Ya kita tidak tahu. Sebelumnya kasus Sambo. Oh itu ramai itu, hukuman mati itu dibicarakan di setiap media. Tapi apa yang terjadi? Ya sekarang dia terjerat. Apakah dia masih di penjara atau dia sudah melalang buana di berbagai negara? Itu dia. Nah, kalau misalnya ditanya apakah sudah dijalankan dengan baik atau pemerintah sudah mengurus HAM dengan baik di Indonesia, belum sama sekali. Kalau ditanya berapa persen juga, yang menurut saya pribadi baru 20%. Baik, kami sangat setuju dengan jawaban narasumber karena pada dasarnya pemerintah belum sama sekali menjamin hak asasi masyarakat. Contohnya itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Justru yang dapat bantuan adalah masyarakat yang tidak membutuhkan, sedangkan masyarakat yang membutuhkan sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak. Bagaimana sikap atau tanggapan Bapak jika melihat ada pelanggaran hak asasi manusia di sekitar Bapak? Baik, kalau misalnya ditanya tindakan di negara kita ini, ya yang punya power saja yang suaranya didengar. Ya, di masyarakat kita juga yang boleh dibilang yang terpandang saja yang dilihat. Apakah orang rendahan itu pernah didengar? Saya yakin tidak. Jadi apakah kalau misalnya kalian tanya saya secara pribadi, tentu kalau misalnya kita melihat ada orang yang melanggar hak asasi orang lain, ya, tentu ya sifatnya itu ada dua saja. Kalau di masyarakat ya, untuk peneguran, ya kita secara pribadi kalau misalnya melihat tetangga kita misalnya saling berkelahi atau saling menjelekan, kalau kita temu ya pastinya kita maksudnya memberi peneguran sewajarnya. Baik, kami sangat setuju dengan jawaban dari narasumber, karena jika ada yang melanggar HAM seseorang harus segera ditegur, karena jika tidak akan berdampak fatal bagi si pelaku maupun si korban. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa saja tantangan dalam menegakkan hak asasi yang ada di masyarakat? Kalau tinggal di masyarakat, tantangan yang pertama sih menurut saya itu adat dan kebiasaan. Mengapa adat dan kebiasaan menurut saya? Orang Manggarai itu pada umumnya itu paling tidak suka yang namanya mencampuri urusan orang lain. Itu kebiasaan orang Manggarai sekarang. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang itu orang lain tidak peduli. Kau mau sengsara, kau mau tidak sengsara, ya itu. Jadi masyarakat itu dominan sekarang itu seperti itu. Dia itu individualistis istilahnya. Baik, kami sangat setuju jawaban dari narasumber. Di sisi lain juga tantangannya adalah masyarakat yang kurang mampu melaporkan bahwa terjadinya pelanggaran hak asasi di masyarakat. Apa menurut Bapak cara yang baik agar generasi muda terus menegakkan hak asasi manusia khususnya di lingkungan masyarakat? Sementara yang terjadi sekarang, anak muda tidak peka dengan situasi sosial. Individualistisnya tinggi.
Tidak ada anak muda sekarang pergi lejong-lejong sana sini lejong-lejong. Tidak. Bahkan tetangga sebelah tadi saya tanya saja, misalnya di sini saya punya rumah, tanya rumah di bagian bawah itu, pada mungkin anak muda sekarang tahu. Sehingga cara terbaik untuk anak muda apa? Ya, di mereka sendiri. Pergaulannya harus berubah, peka terhadap lingkungan sosial, lingkungan masyarakat. Ya seperti itu. Tidak bisa, misalnya kami sebagai masyarakat biasa ya, tidak bisa maksudnya menyuruh ya, anak muda atau misalnya ada anak-anak yang di bawah kami, cobalah kau kesini. Harus ikut nimbrung. Sebab kamu sebagai kaum milenial, anak muda, sebagai penerus, kamu harus ikut nimbrung dalam diskusi-diskusi yang menyangkut dengan isu-isu sosial. Ya. Seperti itu. Omong tentang HAM, ya kalau kau tidak peduli dengan sesama, ya, kamu tidak akan merasakan pentingnya itu hidup bersama. Kau tidak akan merasakan, oh ya dia ini sudah dilanggar, tapi tidak ada yang bantu dia, tidak ada yang melaporkan pihak yang melanggar. Sehingga bagi saya, kalau misalnya cara terbaik untuk kalian kaum milenial ya bersuara. Itu mungkin sebentar. Meskipun kalau di sekarang itu di dunia maya itu orang bilang ya apa namanya demo dari mahasiswa sekarang ya. Iya, demo itu karena mereka itu karena ditunggangi. Ada pihak, ada kepentingan politik, ada tokoh apa namanya, ada orang besar di belakang mereka itu yang mensumbangsi gitu. Tapi ya paling tidak kamu peka terhadap isu ini. Paling tidak kamu peduli. Bersuara. Banyak media sekarang yang sebagai media untuk kamu menyuarakan itu pendapat kalian, ya seperti itu. Ada isu ini itu, ada keganjilan di dalam masyarakat seperti ini itu ya. Sebagai anak muda kamu punya media. Sekarang itu banyak ya, ada Facebook, TikTok, Instagram itu. Ya kamu pakai sebagai kaum muda. Jangan apatis tuh kan. Jangan tidak peduli dengan situasi sosial seperti itu. Kalau dalam skala besar itu ya mental. Ya, sehingga sedapat mungkin ya sebagai guru misalnya ya tentu konseling itu dilakukan. Seperti supaya apa? Ya anak-anak yang terdampak karena kasus perundungan itu mereka punya mental itu kembali. Supaya mereka itu tidak lagi merasa minder. Ya seperti itu. Tapi kalau di masyarakat yang sejauh ini cara terbaik ya rubah mental saja, rubah pola pikir, belajar dan lain sebagainya. Sehingga kalau cara terbaiknya ya rubah mental, rubah pola pikir, ya seperti itu. Jadikan kepentingan orang lain, kepentingan diri sendiri. Ya, tentu menghargai diri sendiri itu. Baik, kami sangat setuju dengan jawaban narasumber. Menurut pendapat kami juga cara terbaik untuk mendidik generasi muda agar lebih peduli terhadap hak asasi manusia melalui pendidikan sejak dini, memberi teladan yang baik, serta melibatkan mereka dalam kegiatan sosial yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan secara langsung. Selain itu, penting juga memberikan pemahaman tentang keberagaman, toleransi, dan keadilan melalui diskusi, simulasi kasus, dan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.